Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutsya Goful Fikri. Saya dari program studi akuntansi reguler A. Di kesempatan kali ini, dalam video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang diuji oleh Bapak Dr. Buhzri Sidki MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang tujuan syariah atau dalam istilah ushul fikih yang dikenal dengan maqasid al-syariah. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, saya akan jelaskan dulu alur presentasinya. Kita akan mulai dari pendahuluan tentang mengapa syariah itu punya tujuan. Lalu masuk ke pengertian maqasid. Nah, kemudian dasar dan sejarah perkembangannya. Kemudian 5 tujuan pokok syariat atau yang disebut al-kulliyat al-khamsyah. Dilanjutkan dengan tingkatan-tingkatan maqasid dan diakhiri dengan relevansi serta kesimpulan. Kita mulai dengan pendahuluan. Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berpakaian, cara bermuamalah, hingga cara bernegara. Nah, pertanyaannya, mengapa semua aturan itu ditetapkan? Ternyata setiap hukum dalam Islam itu tidak turun begitu saja tanpa alasan, melainkan memiliki tujuan dan hikmah tertentu di baliknya. Misalnya, larangan mencuri bertujuan melindungi harta. Kemudian, larangan membunuh bertujuan untuk melindungi jiwa. Nah, kajian tentang tujuan-tujuan hukum syariah inilah yang dalam ilmu usul fikih disebut dengan maqasid al-syariah. Memahami konsep ini penting supaya kita tidak menerapkan hukum secara kaku atau tekstual semata, tapi juga memahami esensi dan maksud di baliknya. Dengan memahami tujuan di balik setiap hukum, kita juga bisa lebih bijak ketika menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis, karena kita bisa menganalogikannya berdasarkan maksud dan hikmah yang sama. Sekarang kita masuk ke bagian atau ke pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, kata maqasid adalah bentuk jamak dari maqasad, yang artinya tujuan atau maksud. Sedangkan untuk syariah itu sendiri berarti jalan atau hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau digabung, maqasid syariah secara istilah bisa dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam menetapkan suatu hukum. Para ulama usul fikih merumuskan bahwa inti dari seluruh maqasid syariah itu sebenarnya sederhana, yaitu jal al-masyalih wa darul maqasid, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi setiap hukum, entah itu wajib, sunnah, haram, atau makruh, semuanya diarahkan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi umat Islam. Kita langsung ke dasar dan perkembangan maqasid syariah. Konsep ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran. Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana termaktub dalam dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Para ulama kemudian meneliti bahwa ketika hukum-hukum syariat itu ditelusuri sebab dan hikmahnya, satu persatu semuanya bermuarah pada satu tujuan besar, yaitu kemaslahatan manusia. Dari sisi sejarah keilmuan, pemikiran tentang maqasid ini sebenarnya sudah dimulai dirintis oleh Imam Al-Juwaini dari muridnya, Imam Al-Ghazali. Namun tokoh yang paling dikenal menyusun kajian ini secara sistematis adalah Imam Asy-Syatibi. Namun melalui karya monumentalnya yang berjudul Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah, dalam kitab tersebut beliau menjelaskan secara rinci bagaimana seluruh hukum syariat itu pada dasarnya ditunjukkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di era modern, para ulama
Di era modern sekarang, para ulama kontemporer melanjutkan pengembangan konsep ini agar relevan dengan persoalan kehidupan masa kini, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, hingga teknologi, sehingga maqasid syariat tetap menjadi kerangka berpikir yang hidup dalam aplikatif. Nah, kita langsung ke slide inti dari pembahasan kita. Para ulama, khususnya Imam Asy-Syaitibi, merumuskan bahwa ada 5 kebutuhan pokok manusia yang wajib dijaga oleh syariat, yang dikenal dengan istilah al-kuliyat al-khamsyah, atau 5 prinsip universal. Kelimanya adalah hibs al-din, atau menjaga agama, hibs al-nafs, atau menjaga jiwa, hibs al-alq, atau menjaga akal, hibs al-nasal, atau menjaga keturunan, dan hibs al-mal, atau menjaga harta. 5 hal ini yang menjadi pondasi dari hampir seluruh hukum dalam Islam. Di slide berikutnya saya akan bahas satu persatu secara lebih detail beserta contoh penerapannya. Ini kita masuk ke hibs al-din, menjaga agama. Tujuan pokok yang pertama adalah hibs al-din, menjaga agama. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar karena agama adalah pondasi kehidupan seorang muslim khususnya. Bentuk penjagaannya bisa dilihat dari 2 sisi. Pertama, dari sisi menjaga pelaksanaannya. Misalnya syariat mewajibkan sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji sebagai sarana menjaga hubungan manusia dengan Allah. Kedua, dari sisi melindungi eksistensinya. Islam menegaskan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, sebagai disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Kita lanjut ke hibs al-nafs, menjaga jiwa. Tujuan kedua adalah hibs al-nafs, menjaga jiwa. Islam menetapkan nyawa manusia pada posisi yang sangat mulia. Al-Quran menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar setara dengan membunuh seluruh umat manusia. Karena itu, syariat menetapkan hukum qisas sebagai bentuk keadilan sekaligus efek jera agar nyawa manusia tetap terlindungi. Selain itu, menjaga jiwa juga tampak dari anjuran menjaga kesehatan, larangan membahayakan diri sendiri, serta adanya keringanan hukum atau rukhsah dalam kondisi darurat. Misalnya dibolehkannya tidak berpuasa bagi orang sakit karena keselamatan jiwa harus didahulukan. Kita ke tujuan ketiga adalah hibs al-aqal, menjaga akal. Akal adalah karunia yang membedakan manusia dari makhluk lain dan menjaga syariat utama seseorang dibebani kewajiban hukum dalam Islam. Karena pentingnya akal, syariat secara tegas mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusaknya, seperti kham atau minuman keras dan narkoba. Di sisi lain, Islam juga sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu dan menggunakan akal untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Jadi penjagaan akal ini sifatnya 2 arah, mencegah sekaligus mendorong pemanfaatnya secara optimal. Tujuan keempat adalah hibs al-nas, menjaga keturunan. Syariat menetapkan pernikahan yang sah sebagai satu-satunya jalur untuk regenerasi keluarga dan keturunan. Karena itu Islam melarang keras perbuatan zina karena dapat merusak kejelasan nasab. Dan juga melarang kadzab, yaitu menuduh seseorang berzina tanpa bukti, karena dapat mencoreng kehormatan keluarga. Tujuan kelima adalah hibs al-mal, menjaga harta. Harta adalah sarana kehidupan yang harus diperoleh dan digunakan secara halal. Oleh karena itu, syariat melarang riba, mencuri, menipu, dan segala bentuk transaksi yang merugikan atau mengandung gharar. Di sisi lain, Islam juga mewajibkan zakat sebagai instrumen penyeimbang agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat luas. Selain 5 tujuan pokok tadi,
Para ulama juga membagi maqasid syariah berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi 3 level. Selain 5 tujuan pokok tadi, para ulama juga membagi maqasid syariah berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi 3 level. Yang pertama, ada paling tinggi adalah daruriyat, yaitu kebutuhan primer yang wajib ada demi tegaknya kehidupan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan rusak. Contohnya, 5 hal yang sudah kita bahas tadi. Tingkatan kedua adalah hajiat, yaitu kebutuhan sekunder yang sifatnya memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Misalnya, adanya rukhsah atau keinginan hukum dalam kondisi tertentu. Walaupun tidak terpenuhi, kehidupan tetap bisa berjalan, hanya saja akan sulit. Tingkatan ketiga adalah tahsiniyat, yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan keindahan, kepatutan, dan akhlak yang baik, seperti anjuran berpakaian rapi atau adab-adab dalam makan dan minum. Lalu, apa relevansi konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa akuntansi? Contoh pertama, maqasid syariah menjadi landasan utama dalam ekonomi syariah. Larangan riba dan gharar dalam transaksi keuangan itu sebabnya adalah wujud nyata dari hibs al-mal, menjaga harta agar diperoleh dan dikelola secara adil. Kedua, maqasid menjadi pedoman untuk menilai apakah suatu kebijakan, produk keuangan, atau praktik akuntansi sudah sejalan dengan nilai syariat atau belum. Tidak hanya dari sisi formalnya, tapi juga esensinya. Ketiga, pemahaman maqasid membuat kita bisa menerapkan fikih secara lebih kontekstual, fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, tanpa keluar dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan syariat. Sebagai contoh, ketika kita nanti bekerja di dunia perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, pemahaman maqasid ini akan sangat membantu kita untuk memastikan bahwa setiap produk dan transaksi yang dijalankan benar-benar mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar mengganti istilah konvensional dengan istilah berbahasa Arab semata. Sebagai kesimpulannya, dapat kita pahami bahwa maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Terdapat 5 tujuan pokok yang dikenal dengan kuliat al-khamsyah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan ini kemudian dijaga melalui 3 tingkatan kebutuhan, yaitu daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Dengan memahami maqasid syariah, kita dapat menerapkan hukum Islam secara lebih utuh, tidak hanya secara tekstual, tetapi juga memahami konteks dan hikmah di baliknya, sehingga syariat benar-benar menjadi rahmat bagi kehidupan manusia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan syariat atau maqasid al-syariah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama tentang betapa syariat Islam itu diturunkan dengan penuh hikmat dan tujuan yang mulia yang bagi kehidupan manusia. Saya Mutia Gofur Fikri, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.